Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, semoga kita semua baik-baik saja. Dan tetaplah percaya kalau kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita sejenak mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan baik dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini, Tuhan selalu menjaga dan memberkati kami. Banyak hal yang kami lewati, tetapi sampai hari ini kami mampu menjalaninya karena belas kasih-Mu saja. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan selalu memimpin dan memelihara kehidupan kami. Ajari kami untuk menjalani kehidupan, melakukan segala pekerjaan seturut dengan firman-Mu. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menggerakkan hati dan pikiran kami untuk mengerti setiap firman-Mu dan mau menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 4 Januari 2023, tertulis dalam kitab Markus 1 ayat 41. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Jadi asima rohana disurdukkan matanganna di jamama ibana. Laus didokma na olo duau yas maho. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Gelap tidak dapat menutupi terang, tetapi sebaliknya, terang akan mengusir kegelapan. Demikianlah kebaikan-kebaikan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Di tengah-tengah kehidupan manusia, tidak ada satupun yang dapat menutupinya. Kebaikan akan tersebar dengan begitu cepat sampai ke ujung dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, belas kasih dan kemurahan Yesus Kristus ini sampai kepada banyak orang. Sehingga orang selalu mencari-cari di mana Yesus dan terus mencari untuk juga mendapatkan belas kasih-Nya. Di dalam perikop kita pada hari ini, ada seorang kusta yang menderita di dalam hidupnya. Kita tahu di dalam kehidupan orang-orang Yahudi bahwasanya kusta itu adalah penyakit yang menjijikan, penyakit hina yang dianggap orang tersebut berdosa. Sehingga ia dikucilkan, tidak layak untuk muncul ke permukaan atau di dalam kehidupan orang ramai. Itulah sebabnya seorang yang berpenyakit kusta hidupnya sangat menderita. Dia dianggap seorang pendosa yang tidak layak hidup bersama-sama dengan saudaranya. Ia dikucilkan jauh di pinggiran desa agar tidak ada seorang pun yang bertemu dengannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita pada hari ini, ada orang kusta yang datang kepada Yesus.
Tetapi yang sangat menarik adalah dia seorang kusta yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Mengapa demikian? Ya, kalau kita membaca renungan kita pada hari ini, secara khusus di ayat 40, satu ayat sebelum renungan kita, dia katakan, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut kepadanya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau. Si kusta ini bertanya dan meminta, kalau engkau mau. Bukan kalau engkau bisa. Artinya, dia tahu Yesus mampu melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelaslah di dalam renungan kita pada hari ini. Yesus Kristus yang penuh belas kasih, dengan tidak menunda, dengan tidak berdalih, tetapi dia dengan penuh kasih memberikan apa yang diminta si orang yang sedang menderita ini. Aku mau, jadilah engkau tahir. Tidak ada yang tidak dapat dikerjakan oleh Yesus, karena dia adalah Allah yang maha kasih, yang terus memberikan apa yang kita perlukan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kita sering sekali meminta kepada Tuhan agar Dia memberi pertolongan kepada kita, meluputkan, melepaskan, mengangkat kita dari berbagai-bagai persoalan. Tetapi kita sering sekali memegang kembali persoalan dan masalah-masalah kita. Kita meminta Dia menolong, tetapi kita tidak melepaskan agar Dia menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakanlah hidupmu kepadanya. Seberat apapun penderitaanmu, seberat apapun hidupmu karena dosa-dosamu, datanglah, karena Dia mampu mengampuni dan mau melepaskanmu dari penderitaan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kemampuanmu, ketenaranmu, tetapi andalkanlah Dia senantiasa. Letakkanlah hidupmu dan seluruh harapanmu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi penolongmu. Dan percayalah, di dalam setiap kehidupanmu ada belas kasih-Nya yang senantiasa menyertai. Serahkanlah seluruh hidupmu yang penuh dengan dosa-dosa dan mohonlah pengampunan agar Dia memulihkanmu. Dan percayalah, di dalam penyerahan yang sungguh-sungguh, di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, belas kasih-Nya akan mentahirkanmu. Belas kasih-Nya akan memulihkan dan menyelamatkanmu. Sembuhlah dan tetaplah percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami akan Engkau Allah yang maha kasih, yang maha kuasa di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang tidak dapat Engkau kerjakan. Engkau Allah yang penuh pengampun atas setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, belas kasih-Mu akan terus menyertai. Sekalipun banyak dosa yang sudah kami perbuat, Tuhan selalu membuka jalan, memberi kesempatan bagi kami untuk hidup lebih baik, dan Tuhan selalu memberikan pengampunan bagi kami. Biarlah hidup kami ke depan menjadi lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Ya Bapa kami yang maha kasih, berkati dan ajarlah kami untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Dan tentu setiap pekerjaan baik akan Tuhan pakai bagi kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, dimanapun berada. Biarlah kasih setia-Mu menyertai kami. Hanya di dalam Yesus Kristus
kasihanilah kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.